Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menginfakkan harta kita. Bahkan perintah ini disertakan dengan perintah keimanan, yang artinya keimanan tidak akan sempurna tanpa adanya infak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir." Yang artinya, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan infakkanlah, keluarkanlah harta dari apa-apa yang engkau diberikan wewenang, diberikan kekuasaan, diberikan kesempatan untuk mengelolanya dalam harta tersebut. Maka orang yang beriman di antara kalian dan berinfak, bagi mereka pahala yang besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini pertama menyertakan iman dengan infak. Jadi indikasi iman adalah berinfak, bersedekah. Yang kedua, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa diri kita adalah mustakhlifina fi, hanya sebagai orang yang diberikan wewenang, hanya sebagai pinjaman. Pada hakikatnya harta yang kita miliki bukanlah secara hakikat kita memilikinya, tetapi Allah menitipkan kepada kita harta itu untuk dikelola. Maka karena ini titipan Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk mengelolanya dengan baik dan mengeluarkan dari harta yang Allah berikan kepada kita. Sebagian dari harta itu ada hak untuk orang lain. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka berinfak adalah salah satu perilaku yang sangat terpuji dan ditekankan dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, infak tidak pernah mengulangi harta. Allah berfirman, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Tidaklah sedekah, tidaklah berinfak itu mengurangi harta. Secara logika mungkin ini tidak masuk akal, tetapi secara teks Islam, secara hadis Nabi SAW, ini adalah sesuatu yang sangat mungkin. Karena yang harus kita perhatikan adalah keyakinan terhadap teks-teks agama, kepada hadis-hadis Rasulullah SAW bahwa Nabi berjanji kalau kita sering berinfak, sering bersedekah, maka kita tidak akan kehabisan harta itu. Bahkan Allah akan menambahkan harta yang kita telah keluarkan, Allah akan memberikan harta yang lebih banyak lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam hadis lain disebutkan bahwa 2 malaikat turun setiap paginya. Kata Nabi SAW, tidaklah ada seorang hamba di antara kalian di pagi harinya kecuali 2 malaikat turun. Dua-duanya saling berdoa. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang bersedekah gantinya. Yang satunya lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang yang tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, kemusnahannya, kehancurannya. Itu artinya, kalau kita berinfak, kalau kita mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, malaikat akan mendoakan kita dengan ganti yang lebih besar lagi, dengan harta yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda, dengan yang lebih banyak. Karena inilah yang disebut dengan keberkahan. Jadi dengan berinfak akan mendatangkan keberkahan. Dengan berinfak kita menjadi hamba yang benar-benar mengaplikasikan iman. Karena kata Nabi SAW, "Wassadaqatu burhan." Dan sedekah itu adalah argumen. Sedekah itu adalah bukti bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita berinfak, dan jangan pernah kita memiliki perasaan bahwa dengan berinfak harta kita akan habis, harta kita akan sirna, kita tidak akan punya apa-apa. Tetapi kita harus yakin bahwa dengan berinfak Allah akan menambahkan lagi harta kepada kita, dan Allah tidak akan membuat kita miskin, tetapi Allah akan membuat kita
orang-orang yang memiliki harta yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.